Kopi Bir. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Agung Jeblus di acara Ngoceh, Ngobrol Receh. Iya. Tamu saya malam hari ini, Mr. Rio. Sudah. Terima kasih sudah diundang, Mr. Agung. Gimana kabar, Sir? Alhamdulillah baik. Jadi guys, malam ini kita pembahasan mengenai fenomena yang belakangan ini terjadi dan itu fenomena yang sangat luar biasa, Mr. Rio. Iya. Nah, dari Christian Eriksen sampai Marquis Kido yang terkena itu namanya apa sih, Sir? Serangan jantung ya. Serangan jantung. Attack ya. Dan Mr. Rio ini narasumber yang paling kompeten di bidangnya. Karena beliau adalah guru olahraga yang paham. Nah, oleh karena itu kita bahas di sini, guys. Dari Christian Eriksen, alhamdulillah ya kan masih dikasih kesempatan, dan Marquis Kido yang kita turut berduka cita juga. Turut berduka cita. Ilahi rojiun. Marquis Kido adalah salah satu atlet kita bangsa Indonesia yang luar biasa, medali emas Olimpiade. Iya. Tahun berapa, Sir? 2012 ya? 2012 ya? Iya. Di Beijing atau di mana sih, Dur? Iya, London apa Beijing dulu? ya? Lupa deh sejarah itu. Tapi beliau itu luar biasa. Sekali lagi turut berduka cita. Oke, Mr. Rio, kita bahas nih. Ya, gimana? Christian Eriksen. Denmark melawan Finland kalau nggak salah. Dan tiba-tiba dia kolaps di tengah-tengah lapangan. Lalu heboh lah, orang-orang penonton pada panik, nangis segala macam. Lalu atlet kita juga Marquis Kido. Itu hal yang sama atau beda, Sir? Untuk lebih detailnya sih kita nggak tahu karena itu harus diagnosanya seperti apa, Lalu harus ada pemeriksaan lanjutan ya. Kemarin lihat-lihat Instagram Dokter Tirta pun bilang, karena saya bukan ahli di bidangnya jadi saya tidak mau menjelaskan gitu, karena harus benar-benar melihat dari rekap jantungnya, dari hasil labnya baru bisa disimpulkan seperti apa, seperti itu. Gitu. Nah, yang jelas itu adalah kejadian henti jantung ya. Henti jantung ya. Jadi pernafasannya tidak sirkulasinya tidak lancar, berhenti sirkulasi udara ke seluruh tubuh, bahaya tuh. Bahaya. Iya, jantung masih kencang posisinya. Iya. Lagi olahraga. Jadi tiba-tiba berhenti tuh. Jadi asupan oksigen dari dari jantung ke kepala ke seluruh tubuh itu berkurang dan lama-lama habis gitu kan. Karena kan kita lagi aktivitas butuh terus kan. Ya. Karena butuh oksigennya berhenti, tidak sampai, ya menyebabkan seperti itu gitu loh. Kejadian yang fatal ya. Tapi Christian Eriksen dan Marquis Kido itu sama kan serangan jantung kan? Ya, sejauh ini sih berita yang beredar sama ya, sama-sama serangan jantung. Dengan hampir mungkin kondisinya hampir sama. Kenapa bisa dikatakan sama? Ketika beraktivitas tiba-tiba mulai pelan jalan pelan lalu tiba-tiba ambruk sendiri seperti itu. Dan itu banyak kejadian memang serangan jantung seperti itu. Astaga. Wow. Iya. Tapi itu si Christian Eriksen begitu kolaps ya kan, langsung pertolongan pertama gitu kan. Nah itu bisa dijelaskan, Sir. Pertolongan pertama untuk hal semacam itu, Sir. Bagaimana, Sir? Nah, yang pertama sih kalau kita lihat pertandingan itu ya, saat jatuh teman-temannya tuh langsung panggil tim medis karena dia pemain itu tahu dia belum tentu bisa gitu ya. Mereka lah yang paham gitu ya. Panggil lah yang lebih paham gitu. Karena kan ada tim medis kan. Jadi harus cepat ditanggulangi. Kalau enggak itu bahaya banget, dia bisa lewat juga kan. Dan itu harus menyiapkan alat kejut yang buat jantung kan. Kalau misalkan kurang dari pumpingnya menggunakan tangan bisa dibantu oleh alat tersebut. Dan ini nih yang masih tabu kali ya. Belum di rakyat kita gitu ya. Di kalangan kita. Di kalangan kita tuh masih tabu bagaimana caranya. Ini yang sangat bahaya. Sangat bahaya ketika kita nggak tahu terus nolongin atau malah kita diemin. Kenapa? Wah, tiba-tiba jatuh. Kenapa nih? Malah kita liatin gitu loh. Betul. Itu kan banyak tuh kejadian tuh. Karena tidak ada knowledge. Nggak ada knowledge-nya. Jadi
buat kita juga, buat teman-teman ya, ini pelajaran dasar sih sebenarnya ya. Jadi ketika ada sesuatu kita harus bantu. Bagaimana cara bantunya? Ya kita setidaknya pertama tidak panik, ya tidak panik agar apa bisa meminta tolong ya, atau menelpon 911 lah ya kan, bisa telepon ambulans lah, atau telepon teman yang sekiranya mengerti tentang kesehatan seperti itu. Jadi kalau kita melakukan sendiri kita nggak tahu ya, itu juga membahayakan dari korbannya. Soalnya banyak kejadian di kita ya, maksudnya di rakyat, dari kalangan kita ketika capek temennya udah nggak sadarkan diri itu ditabuk-tabuk tuh. Itu bahaya banget tuh. Itu ada beberapa video ya, ketika ada bapak-bapak naik sepeda rombongan gitu, temannya pingsan, itu ditabok beneran, mukanya, kepalanya ditabok. Mulai dari pelan lama-lama sampai kenceng, itu juga nggak tahu. Jadi bikin trauma di sini ya jadinya. Iya, bisa menimbulkan penyakit atau penyakit baru kan, bisa lebam atau kepalanya jadi gagal otak kan, kita nggak tahu seperti itu kan. Lehernya ditepuk-tepuk, nah itu kan bahaya. Di sini juga banyak syaraf kan di tulang punggung belakang gitu. Jadi benar-benar kita tuh harus sedikit paham ya tentang pertolongan. Pertolongan pertama itu berarti penting banget sih. Wah, sangat-sangat penting sih. Oke, kolaps. Tiba-tiba kita lagi olahraga, seseorang kolaps. Iya. Kita ada waktu berapa lama, Sir? Spare waktu berapa lama untuk ya kan menolong si korban? Kalau spare waktu sih sesegera mungkin sih kita langsung bantu ya. Jangan sampai kita tunggu. Ya. Kalau udah sampai biru berarti kan darahnya itu sudah tidak mengalir lagi. Ya. Darahnya yang membawa oksigen tidak mendistribusikan ke seluruh tubuh, akibatnya memar tuh, biru ya, lebam pada bagian-bagian tubuh tuh, biasanya seperti itu. Kalau orang bilang dulu seperti dijilat setan ya. Nah kalau dijilat setan kan lebam tuh, biru tuh, itu tanda-tandanya tuh darah yang udah nggak mengalir ya. Nah, bahaya kalau seperti itu. Itu kalau yang kelihatan kasat mata, cuma di dalam tubuhnya mungkin lebih parah lagi, karena nggak ada oksigen, nggak ada apa ya, istilahnya tuh darahnya udah nggak jalan gitu kan? Darahnya udah nggak jalan, seperti motor kehabisan bensin lah gitu. Nggak ada yang untuk mensupport. Bagaimana pompanya nggak ada. Nggak ada untuk menyalakan karburatornya, nggak ada gitu loh. Paru-paru, jantung, misalkan karburator, bahan utamanya udah nggak ada, mau diapain lagi? Ini kayak kita nih sebagai rakyat yang biasa gitu, tapi kan kita hobi olahraga. Iya. Berarti penting banget dong ini pertolongan pertama CPR itu untuk dipelajari gitu. Oh iya, itu sebenarnya tuh dasar-dasarnya itu harus tahu kita tuh. Ya, yang pertama tuh mulai dari kita tahu, oh kondisinya udah mulai nggak sesuai, nggak normal nih. Kayak kemarin tuh jatuh. Makanya temennya langsung panggil tim medis, ya, itu langsung panggil tim medis. Itu yang sebenarnya harus dilakukan. Jadi jangan langsung. Kenapa? Kalau kita nggak tahu, ya tadi akan berakibat pada yang lainnya, entah cedera yang lain, entah kita salah pertolongan, malah menghambat sembuhnya atau memulihkannya, seperti itu. Berarti pelatihan CPR itu penting banget dong di instansi mungkin pemerintah atau kantor atau sekolah gitu kan? Iya, itu harusnya sudah diajarkan dari usia dini ya. Ya, dari usia dini itu harus sudah diajarkan. Sampai ke kantor pun kita harus diulang. Kenapa diulang? Ya ini kan kejadian kita nggak ada yang tahu ya. Di mana aja bisa jadi, ya kan? Di mana aja bisa terjadi. Karena banyak kejadian juga di rumah, misalkan orang yang sudah berumur tiba-tiba jatuh di kamar mandi, kita nggak tahu cara nolonginnya. Oh iya, betul. Ya, seperti itu kan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Kalau kita tahu, ya setidaknya kita harus harus berbuat apa, nggak cuma diam seperti itu. Dan Mr. Rio, kalau kita lanjut berarti harus kontinuitas ya, maintenance-nya harus ada biar tidak lupa pegawai-pegawai. Oh iya, harus ada pengulangan lah, setidaknya tuh 1 tahun sekali lah. Setidaknya setahun sekali. Setidaknya belajar sekali lah. Oke. Jadi untuk mengingatkan kembali gimana sih caranya gitu. Karena ketika kejadian pasti panik ya kan? Oh panik banget pasti. Agar kita bisa
automatisasi namanya. Jadi ketika ada itu langsung oke. Biar. Tapi Mr. Rio, apakah hal seperti ini hanya terjadi di olahraga, Mr. Rio? Oh, enggak juga. Kayak kita lagi santuy nih, lagi ngobrol tiba-tiba apa gitu. Oh, bisa jadi. Bisa jadi, Mr. Rio? Bisa jadi. Ya, karena dalam tubuh kita ada yang tahu kan. Dalam tubuh kita ada yang tahu. Karena pembuluh darah itu kan kalau kalau kita bisa cek, kita nggak tahu nih apakah bertumpuk lemak di situ gitu. Nah, kita kan nggak bisa cek selalu kan. Kalau mau cek juga agak lumayan mahal, jadi orang agak-agak males kan. Yang penting mah aman, sehat gitu kan. Nah, itu juga harus kita jaga dari pola makan, pola istirahat, seperti itu tuh. Kebiasaan makan, minum. Nah, itu harus sangat-sangat dijaga. Karena lemak di dalam pembuluh darah kan nggak kelihatan. Iya. Nah, berarti faktor-faktor yang penyebab, faktor-faktor penyebab stop jantung atau henti jantung itu apa aja, Sir? Ya, itu salah satunya ya paling besarnya itu akibat adanya lemak di pembuluh darah. Nah, itu tuh biasanya yang paling sering terjadi. Nah, bisa jadi stroke seperti itu. Nah, serangan jantung yang yang terjadi lah pada pemain bola, pada olahragawan seperti itu. Nah, kan mereka kan notabene kalau olahragawan mereka kan rajin olahraga, Sir. Makan banyak nih, protein segala macam. Dan mereka kan berolahraga nih. Seharusnya kan sehat, Sir. Harusnya ya. Nah, ini justru lebih sering terjadi terhadap olahragawan. Ini juga jadi apa ya? Kita juga bertanya-tanya, kenapa ya olahragawan bisa ya? Sebenarnya ini udah ada kejadian sebelumnya pada atlet basket di Indo atau di luar? Di NBA. Di NBA. NBA itu tes fisik itu sangat detail ya untuk kemampuan atletnya. Darah terlalu kental aja dia tidak boleh meneruskan permainannya dia. Seperti Chris Bosh. Kenapa nggak dia tiba-tiba retire? Karena dia darahnya terlalu kental, jadi dia stop tuh, nggak main basket lagi. Yang terakhir itu Aldridge, dia di rumah deh kalau nggak salah ya, di rumah serangan jantung, terus tiba-tiba dia bikin statement kalau dia retire gitu loh. Saya sudah tidak bermain basket lagi karena ada serangan jantung, jadi saya stop main basket seperti itu. Jadi kalau dipikir-pikir, kenapa bisa atlet ya? Apa faktor makanan atau faktor olahraganya yang terlalu keras atau bagaimana? Nah, untuk faktor-faktor itu kita nggak tahu juga, nggak kelihatan kan? Yang tadi kita balik lagi, itu nggak kelihatan, harus didiagnosa benar-benar kan dari awal. Kenapa nih bisa terjadi seperti ini gitu? Iya. Jadi tanpa ada hasil lab ya, tes lab, kita nggak akan tahu gitu. Taunya tiba-tiba sesak napas saja. Iya. Seperti itu gitu. Mungkin akumulasi capek juga mungkin ya kalau orang-orang biasa ya. Jadinya tiba-tiba orang lagi naik sepedahan, tiba-tiba yang nggak terlalu lama juga sih yang di Jakarta itu. Sebelumnya orang lagi naik sepeda tiba-tiba meninggal gitu kan. Kan kita ini atlet kita juga Markis Kido almarhum. Nah, Christian Eriksen kayaknya sekarang lagi di rumah sakit ya, masih rumah sakit ya. Masih di tapi kayaknya gimana misalnya? Atau dia lanjut sebagai atlet sepak bola atau udah tamat nih? Kalau dari sudut pandang guru olahraga nih. Iya, kalau dibilang tamat sih kayaknya sudah gitu loh. Itu karena serangan jantung ya biasanya kadang-kadang tuh timbul lagi. Oh, berarti kayak warning gitu ya? Iya, kayak warning tuh. Ya kan, peringatan pertama. Nah, udah lebih baik dihentikan. Karena takutnya lagi bermain ada kumat lagi tuh. Ya? Wah, itu kumat lagi, bahaya. Itu bisa merugikan dia sendiri kan, mendingan dia jaga-jaga aja. Iya. Waduh, Christian Eriksen jadi pelatih, guys. Jadi coaching staff sih kayaknya. Jadi coaching staff nih. Umurnya baru berapa sih umurnya? 28. 29 lah ya. Masih kayak golden age lah ya. Iya, golden age-nya. Seorang atlet. Untung dia juara. Kalau nggak juara dia bisa meninggal penasaran. Kayak Harry Kane gitu. Iya, Harry Kane tuh kalau misalkan kejadian apa-apa jago tapi nggak juara-juara, stres dia. Penasaran dia, udah ke Susana. Makanya nih Harry Kane pindah dulu ke MU, kali aja juara. Gitu. Henti. Tapi CPR itu apa sih, Sir? Kayak prosedurnya atau bagaimana gitu penjelasannya, Sir?
Kardio itu CPR itu kardio, pulmo, resuscitation. Jadi ada apa ya? Dibantu tuh pernafasan paru jantungnya. Kalau kita ngelihat itu ditekan ya, resuscitation itu kan. Kalau di bahasa Indonesia RPJ. Oh, kalau di bahasa Indonesia kan angin duduk. Itu serangan jantung jadi angin duduk. Ya kan? Nggak, kalau pertolongan pertama dibilangnya kemarin tuh RPJ ya kalau nggak salah. Resusitasi paru jantung gitu loh. Jadi membantu tuh karena jantungnya berhenti, jadi dibantu secara manual oleh kita nih. Oke. Sir, ya. ini berandai aja. Berandai aja, Sir. Seandainya Markis Kido waktu itu ada tim medis seperti timnya yang menangani Christian Eriksen. Bagaimana, Sir? Menurut Anda hasilnya, Sir? Ya kalau kayak gitu aduh susah juga ya. Susah ya? Iya, maksudnya susah dijelaskan juga. Apakah ada timnya tapi nggak ada alatnya, ya kan? Seperti itu. Itu harus dikejut jantungnya kalau nggak ada alatnya. Pakai apa gitu kan? Iya. Ini hal-hal serupa terjadi juga kalau kita flashback, Sir. Kiper Persela, Hairul Huda. Persela Hairul Huda. Oh iya. Yang tabrakan. Ya kan? Crash tuh, ya. Kan tabrakan. Itu henti jantung juga atau trauma di dalam, Sir. Nah, itu juga bisa juga trauma di dalam, kaget kan? Stop dia bisa atau menghambat juga pernapasan dan jantung juga. Atau ada karena ada benturan bisa jadi ini nggak tahu kan karena saya nggak terlalu ngikutin berita itu. Mungkin ada tulang rusuk yang patah lalu menusuk ke jantung. Iya. Bisa jadi karena ada crash kan sebelumnya kan. Nah itu mengakibatkan juga jantungnya tidak bisa bekerja lagi karena sudah robek. Seperti itu. Waduh, ini di liga-liga kita nih, liga sepak bola atau basket atau badminton. Kayaknya menjadi pelajaran juga nih, Sir. Harus standby. Tim medis yang bisa menangani hal semacam jadi itu. kita setidaknya itu minimal harus tahu gitu. Harus tahu dan menyiapkan alat-alat kira-kira apa aja sih yang untuk mengamankan pertandingan gitu loh. Karena kalau udah kejadian seperti ini kan nanti orang-orang yang mengerti, yang merasa bersalah gitu, kok kita nggak bisa bantu gitu. Kayaknya turnamen kita nih kayaknya batal nih. Ya kan, kagak ada yang paham. Iya. Sebenarnya sih kalau misalkan kita tidak memforsir atletnya sih kemungkinan aman-aman aja. Aman ya? Kemungkinan. Ini guys, jadi kita berencana untuk membuat turnamen badminton, ya kan? Nah, tapi di antara kita nih nggak ada yang paham gini-gini nih, udah gawat nih. Paham sebenarnya, paham. Cuma kan tadi alat-alatnya memadai apa enggak gitu. Karena kalau keram-keram aja masih aman lah ya, kita masih gitu, ceklak. Tapi kalau udah kayak gini kan, memang belum pernah mengalami langsung kan, pasti panik itu pasti ada. Tapi memang harus dibantu gitu, ya semampu kita, sebisa kita gitu. Karena kita sudah pernah belajar, ya kan, pernah melakukan, oh iya ada experience seperti ini gitu. Dan kalau kita mau bantu nafas itu, mouth to mouth itu, mulut ke mulut, itu nggak gampang tahu. Oh iya, sekarang juga ada pandemi nih. Nah itu masalahnya ke pandemi kan. Nah kalau kita mouth to mouth, itu kalau orangnya cuma tiduran terus kita kasih nafas, kayak di film-film, itu belum tentu bener. Maksudnya itu belum tentu nafas yang kita berikan itu masuk. Iya, jadi asal aja kan. Dia posisinya aja harus ininya nih, agak naik gitu. Betul. Sedangkan kalau di film-film tegak gini, ini saluran udara masuk gak kira-kira nih? Enggak, ya. Dia main tiup aja. Itu antara nafsu apa gimana? Aja semata-mata nafsu. Ya kan nggak tahu, kali aja nih. Misalkan kita lagi jalan nih di pantai kan, ada cewek pingsan butuh CPR kan. Wah, tahu-tahu berebutan, baik. Padahal belum tentu kita bener ngelakuinnya gitu loh. Ya harus balik lagi sih, harus punya knowledge. Ya setidaknya kita cari tahu, kalau ada pelatihan kita ikut. Ya nggak apa-apalah, keluar budget sedikit, tapi ilmunya tuh kepake gitu, dasar ya. Tapi emang kepake banget sih kayaknya, Sir. Iya. Karena kan kejadian-kejadian seperti itu kan kejadian yang spontan, ya kan? Iya. Begitu, ya harus butuh knowledge juga. Udah harus, ketika itu terjadi langsung kita udah otomatis. Iya, udah otomatis nih, udah ada experience gerakan. Oh ya kita harus ngapain? Nah kita lakuin. Gitu. Jadi tidak hanya
Oke guys, ini bagi yang suka olahraga, baik itu sepedahan, badminton, basket, apapun itu, harus dipelajarin juga tidak hanya skill bermain olahraganya, tapi untuk keamanannya gitu. Iya, untuk Safety, keamanan, ya kan? mulai dari pemanasan tuh diperhatikan tuh, dari pemanasan. Jangan tiba-tiba datang langsung pakai baju gitu kan, ganti baju, ganti sepatu, langsung main gitu. Nah, Wah itu gawat tuh. bahaya banget tuh. Bahaya banget ya. Mendingan pemanasan dulu 10 sampai 15 menit minimal lah. Minimal ya. Iya, kalau kita udah agak-agak panas, nanti juga udah ketahuan kan cara main kita udah siap bisa lari sana sini, lari sana sini. Tapi kalau belum siap, ketahuan badan kita masih males, itu juga rentan cedera tuh. Iya, berarti pemanasan dan cooling down itu penting banget. Wah, penting banget. Penting banget. Penting banget, itu sangat-sangat penting. Malah ada, ini cerita sedikit ya. Oke. Pelatih timnas, misalkan pelatih timnas nih, ini ada cerita nih. Dia mau seleksi pemain, terus ada beberapa pemain tuh stretchingnya bagus banget dari pemanasan. Karena mungkin dilihatnya siap, pelatih itu udah suka dari awal sama pemain ini. Udah gitu pas main, jago lagi, wah udah dipilih paling pertama. Oh, gitu. Gitu, jadi ada mungkin pelatih melihat, wah ini orang menjaga dirinya nih, gitu loh. Nggak kayak yang lain, dateng, tahu-tahu langsung nembak aja kan, asal-asalan. Ini lihat dari pemanasan, betul. menjaga dirinya dulu sebelum dia main. Nah itu penting banget. Wah penting banget guys. Ini para pesepeda juga nih, ya, tidak hanya beli sepedanya ya kan, tapi ikut pelatihan biar ketika ada kejadian seperti itu, teman kita ataupun orang di sekitar kita waktu sepedahan bisa lah bantu. Betul. Itu menyelamatkan nyawa itu guys. Iya. Ya kita kan juga nggak mau ya kehilangan orang yang kita sayang, teman kita main. Tapi untuk yang menyediakan pelatihan seperti itu kayak rumah sakit kali saya. Iya, rumah sakit sih biasanya ada. Atau kita panggil aja, itu bisa. Kita ke puskesmas, bisa nih. Misalkan ada beberapa orang kita kumpulin, kita mengajukan ke puskesmas. Kita pelatihan gimana sih cara pertolongan pertama, setidaknya itu. Berarti instansi atau organisasi ya kan, ormas-ormas ini bisa nih ngadain hal semacam itu, edukasi. Iya, edukasi, nggak harus ke rumah sakit yang bagus, kita mulai dari yang puskesmas aja gitu kan, udah dia juga terima gitu, mereka malah senang gitu, oh iya ternyata masyarakatnya aware juga ya, karena kesehatan itu bukan tanggung jawab orang-orang kesehatan aja, tapi kan semua kita harus jaga-jaga kesehatan. Berarti ini raise awareness-nya Sir ya? Raise awareness-nya nih ya, ini menjadi tugas siapa nih Sir? Menjadi tugas individu atau? Sebenarnya ini tugas dari semua ya, dari semua kalangan masyarakat, mulai dari rumah, karena kan pertolongan pertama kita lakukan dari hal-hal kecil, mulai dari luka, berdarah nih, harus luka dikasih bakar, apa nih, gitu ya? Banyak yang kena minyak panas, dikasihnya odol. Tambah panas dong. Nah, makanya seperti itu kan akhirnya malah melepuh banyak. Terus ketika kram nih, yang sering nih olahraga nih kram, ya kan, main asal-asalan aja nih, tiba-tiba malah tambah ketarik. Iya, Nah, seperti itu. Terus ankle gitu ya? Ankle. Ankle malah diketawain guys. Ya kan, saya lagi celeng-celeng ya, diketawain. Ya itu kita mengetahui ya, karena level bermainnya kan udah mulai naik ya. Kita main tadinya di level bawah, lama-lama naik satu level. Iya. Nah, temen kita ini nggak pemanasan, datang langsung main. Habis libur berapa lama? Iya kan, udah gitu kerja depan komputer terus. Dikasih sedikit aja langsung guling-guling. Udah gitu sebelum main sombong. Iya. Sombong, kena kualat guys. Jadi ya harus aware sih sama diri sendiri terutama ya. Kalau kita udah, setidaknya kalau kita aware sama diri sendiri, oh iya ini harus kita lakukan. Nah teman kita kan kelihatan tuh ada yang ngelakuin apa enggak, gitu kan. Jadi kita bisa mengingatkan dari situ dulu. Dan misalnya ada beberapa orang kayak, tuh kan udah lu jangan olahraga. Ya kan kayak badminton ada yang meninggal, sepak bola, sepedahan, udah lu jangan olahraga udah. Akhirnya membuat beberapa orang, wah kayaknya gua takut nih. Bagaimana misalnya menurut pendapat Mas Rio terhadap statement seperti itu? Kalau statement seperti itu sih kurang tepat ya sebenarnya. Sangat-sangat malah tidak tepat. Karena aktivitas fisik itu yang membantu kita untuk aktivitas sehari-hari. Bayangkan aja kalau kita depan komputer terus, ini otot lama-lama mengecil. Kecil ya? Iya. Kalau udah mengecil berarti kan keseimbangannya juga udah berkurang. Wah, iya, nah, sangat berpengaruh tuh. Jangankan kita berolahraga,
kita jalan aja bisa jatuh sendiri. Wih. Gitu loh. Nah itu sangat-sangat harus diperhatikan tuh teman-teman, bagi yang WFH juga kan, kelamaan duduk, ya kan, mata depan komputer itu bisa lama-lama matanya agak buram gitu. Nah itu butuh istirahat, main-main sedikit gitu. Stretching lah gitu ya. Stretching, terus karena kita sedikit gerak, lebih baik makanan yang ada di meja makan tuh, yang tempat kita kerja agak digeser sedikit biar ada pergerakan. Iya gitu. betul. Tuh guys. Kalau enggak, ya itu ototnya kecil, keseimbangannya nggak ada. Berarti gitu. olahraga itu penting Mister ya? Oh, sangat apapun penting, itu Mister. apapun itu, gitu loh. Orang zaman dulu kan maksudnya aktivitasnya aktivitas fisik ya, motongin kayu, mindahin apa ini, nyangkul gitu ya? Nyangkul, cuma sehat-sehat aja. Sehat-sehat. Ya kan nggak ada nggak ada berita, nggak ada penyakit-penyakit yang aneh-aneh gitu ya? Aneh-aneh dari dulu gitu kan. Kena serangan jantung orang zaman dulu, maksudnya kita pernah denger gak? Kan jarang gitu kan, iya kan? Karena ya emang aktivitasnya fisik terus. Paling sakit gigi gitu ya? Iya paling sakit gigi. Puyeng gitu. kepalanya. Kepalanya puyeng, ya kan? Tiba-tiba meninggal kena santet gitu. Nah, bener gak? Kalau orang zaman dulu kan gitu, ya kan? Orang zaman dulu tiba-tiba meninggal, oh kenapa disantet, bilang kayak gitu. Padahal ya kita nggak tahu juga. Iya. Oh, oke guys, ini bermanfaat banget Mister Rio nih. Iya. Ini kesadaran ya. Kesadaran untuk bergerak. Apalagi buat teman-teman yang udah punya anak nih, yang anaknya masih kecil-kecil, wah itu harus dari kecil tuh diajarin tuh biar udah gede koordinasinya bagus, keseimbangan bagus ya, jangan sampai nanti anak-anak kita kekurangan gerak ya. Biarin aja sendiri gitu, melakukan sendiri, jangan terlalu banyak dilarang lah. Takutnya malah takut melakukan sesuatu, takut diomelin sih gitu. Takut diomelin, trauma, berhenti, malah nggak bergerak. Nah, itu. Oke guys, jadi itulah fakta-faktanya di balik insiden Christian Eriksen dan juga almarhum Markis Kido. Nah, semoga kita ini menjadi pelajaran bagi yang masih sehat, yang suka olahraga, dan yang tidak suka olahraga, berolahraga lah. Betul. Apapun itu yang Anda suka, setidaknya bergerak. Apalagi di WFH seperti ini. Badan jadi dingin, otot mengecil, dan tidak bagus juga untuk kesehatan kita. Iya. Oke. Ini kita nih di bawah AC terus kan. Di bawah terus. Duduk, pantat tepos. Waduh, udah kurang sehat lah. Kemarin juga balik lagi ke dokter Tirta, dia bilang klaster perkantoran itu paling banyak. Kenapa? Karena tentara di tubuhnya itu nggak dilatih. Iya kan, dia bilang nggak pernah ketemu matahari, berangkat pagi, pulang malam, matahari ketemunya di mana? Departemen store. Departemen store. Jadi matahari departemen store itu juga nggak panas, dingin. Iya kan. Oke dah. Susah. Mister Rio, thank you very much. Iya, sama-sama Mister Agung. Ilmu guys. Oke, kita ketemu di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.